A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi hari ini maraba di luar Allah. Karena tidak ada anak buah. Jadi merangkap sekaligus kameramen, ya, editor, kemudian reporter terus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibul fitratu ay zakatul fitri, dan wajiblah zakat fitrah. Ya, kita udah masuk tanggal hari berapa ini, Mak? 21 apa 20? 21. Puasa hari ini berarti hari keberapa? 21, Mak, ya? Nah, 21 berarti kurang lebih 8 hari kalau 29. Ya. Kalau 30 berarti 9 hari. Ada trepe kan? Ada trepe berarti yang termasuk di dalam Ashrul Awakhir, udah masuk di dalam 10 yang terakhir. 10 yang terakhir. Ya. 10 yang terakhir ada apa, Mak? Lailatul Qadar. Ya. Artinya pegang yang 10 terakhir. Kenapa? Karena pada 10 yang terakhir ini kemunculan Lailatul Qadar itu kemungkinan besarnya pada 10 yang terakhir. Dan pada malam ganjil. Malam ganjil berarti nanti malam. Ini 21 ya. Tadi malam berarti 21. Ya, Mak, ya. Tadi malam berarti dapat. Yang dapat tarawih dari malam di 21. Kemudian nanti besok dan lusanya berarti 24, 25 lagi. Ya, malam 26 ibadah. 27 tambah yakin lagi ibadah. Ya, 28 terakhir 29. Nah, 29. 31 enggak ada. 30 udah ada. Berarti ganjil kan? Ya, jadi artinya ganjil kan? Ganjil. Dan kita tahu Rasulullah pada waktu 10 yang terakhir itu iktikaf beliau di dalam masjid. Beliau iktikaf dalam masjid. Nah, lebih banyak iktikaf untuk apa? Iktikaf untuk tafakkur, istighfar, dan untuk tafakkur dan istighfar. Ada tilawah Al-Qur'an juga. Nah, kemudian pada 10 yang terakhir Rasulullah mengencangkan ikat perutnya, ikat pinggang. Karena udah hampir finish. Semakin kencang lagi semakin kencang lagi larinya ibadah. Ibarat orang lari itu dekat dengan finish itu jangan loyo, karena dikejar sama orang di belakang nanti kalah dalam lomba. Maka lebih kencang lagi supaya cepat kita dapat finish. Bagaimana kencang dalam ibadah? Ikat tali pinggang. Kata Rasulullah, ikat tali pinggang. Dikencangkan lagi ikat tali pinggang. Ibarat bahwa semakin kuat lagi dalam beribadah, semakin lama lagi dia menggunakan waktu malam itu untuk beribadah. Jadi kita udah 10 malam terakhir, kalau Mak dapat malam Lailatul Qadar, alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu ibadah yang diberikan, jarang sekali diberikan keutamaan itu kepada umat muslim. Hanya orang khusus yang mendapatkannya. Orang yang betul-betul yakin beribadah, ikhlas beribadah selama bulan Ramadan dari awal sampai terakhir, apalagi pada 10 terakhir, maka dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, hatinya tuh dingin, hatinya tuh sejuk saja. Hatinya tuh tenang aja. Bawaannya sejuk kalau dilihat. Bawaannya sejuk. Kalau masih marah-marah berarti belum dapat Lailatul Qadar. Ya. Masih suka marah-marah berarti belum dapat Lailatul Qadar. Jadi introspeksi. Apakah orang yang mendapat Lailatul Qadar itu boleh menceritakan kepada orang lain? Jangan cerita kecuali kepada orang yang alim, orang yang mengerti. Nanti dia bisa menjelaskan. Oh, pengertian yang kau dapatkan itu seperti ini, dijelaskan nanti. Jadi kalau dapat Lailatul Qadar kemudian cerita di warung kopi, cerita di pasar, nah itu nggak dapat dia Lailatul Qadar. Dia nikmat itu jangan sampai menyebabkan timbulnya rasa bangga. Nah, ria ingin dipuji dan bangga merasa lebih hebat daripada orang lain. Nah, kita kaji pada malam ini, pada subuh ini, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu dinamakan dengan zakat fitrah karena sesungguhnya wajibnya
hijrah. Sama seperti difardukan puasa di bulan Ramadan fitani sinil hijrah, pada tahun yang kedua daripada hijrah Nabi. Jadi sebagaimana puasa diwajibkan tahun kedua sesudah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, zakat fitrah pun demikian, baru diwajibkan tahun yang kedua sesudah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti 1 tahun sesudah hijrah belum wajib zakat fitrah. 13 tahun Nabi di kota Mekah berdakwah, sesudah turun wahyu sampai sebelum hijrah 13 tahun di kota Mekah, Nabi juga tidak mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena belum ada kewajiban, belum ada perintah. Nah, wa qaul Ibnu Labban, dan perkataan Ibnu Labban bi'adami wujubiha, dengan tidak wajib zakat fitrah itu adalah pendapat yang barat, pendapat yang keliru sebagaimana dalam kitab Ramadan. Jadi kalau ada mengatakan bahwa zakat fitrah ini tidak wajib, maka itu pendapat yang salah. Kalau Al-Waqi berkata, gurunya Imam Syafi'i Al-Waqi, kata Waqi, zakatul fitri di syahri Ramadan kasajarati sahwi di salat. Zakat fitrah bagi bulan Ramadan sama seperti sujud lupa bagi orang yang salat. Sujud lupa bagi orang yang salat. Jadi orang tadi tidak kunut, kemudian lupa dia kunut, maka boleh sujud sahwi. Sesudah rakaat yang kedua sebelum salat dia sujud untuk lupa, menutupi kunut yang tidak dia baca. Jadi menutupi, menambali ban bocor, ya, atau menutupi kekurangan dalam salat tadi tersebut, sujud sahwi. Maka untuk kesempurnaan puasa di bulan suci Ramadan ini yang juga ditutupi kekurangannya itu dengan zakat fitrah. Jadi kita tentunya dalam ibadah wajib puasa di bulan suci Ramadan tentunya banyak kesalahan kita kepada Allah Taala, kekurangan dalam beribadah, dalam yaitu melaksanakan ibadah puasa. Maka untuk menutupi kekurangan itu dikerjakanlah dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu zakat untuk menutupi kekurangan ibadah dalam puasa di bulan suci Ramadan. Itu kata guru Imam Syafi'i. Dan jumhur naqasa shaumi, menutupi akan kurangnya puasa, kama yujbar sujud, sebagaimana sujud itu menutupi akan kekurangan salat. Wa yu'ayyidu bil masahah annaha tuhratun lishaim min al-lahwi wa al-fath. Dan didukung oleh apa yang telah diriwayatkan dari berbagai hadis bahwa sesungguhnya mengeluarkan zakat fitrah itu merupakan alat untuk membersihkan orang puasa daripada perbuatan sia-sia dan yang keji. Jadi puasa dalam melaksanakan ibadah puasa kadang-kadang kita melakukan perbuatan yang keji. Ada juga mengerjakan perbuatan yang sia-sia, tidak berguna, tidak bermanfaat sementara dalam puasa. Maka untuk mensucikan perbuatan puasa tersebut dari hal yang sia-sia yang kita lakukan selama 1 bulan, maka dikerjakanlah yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Maka disebut zakat fitrah, zakat untuk mensucikan apa? Mensucikan perbuatan amal ibadah dalam bulan puasa yang sia-sia, apalagi yang keji. Maksudnya keji berarti berkaitan dengan dosa, disucikan dengan zakat fitrah. Wa ala hurri diwajibkan zakat fitrah kepada siapa? Kepada orang yang merdeka. Fala talzamu ala raqiqin an nafsihi, maka tidaklah wajib zakat di atas budak. Dan bal talzamu sayyidahu anhu, akan tetapi pemilik budak itu majikannya wajib mengeluarkan zakat daripada kalau ada budak nanti. Ya mak, dulu budak masih ada, sekarang tidak ada. Mungkin nanti akhir zaman terjadi perang, ada lagi budak, ya. Maka hukum budak tidak wajib keluar zakat, yang wajib mengeluarkan zakat adalah tuannya, majikannya. Wala an zawjatihi. Dan tidak juga budak diwajibkan mengeluarkan zakat daripada istrinya. Dan tidak juga budak mengeluarkan zakat daripada istri. Jadi siapa yang mengeluarkan zakat di atas istri budak? Sayyidnya budak, tetap juga majikan si budak. Nah, kalau seandainya sayyidnya tidak ada, sayyidnya tidak juga mengeluarkan zakat, maka wajib bagi si istri budak itu mengeluarkan diri sendiri, mengeluarkan zakat untuk diri sendiri. Beda kalau merdeka. Kalau merdeka istri ditanggung siapa? Istri ditanggung suami. Boleh istri tanggung diri sendiri kalau suami tidak mampu. Nah, kalau suami tidak mampu, suami lumpuh, suami sakit,
suami tidak sanggup kerja, fa'alaiha, maka wajib ke atas wajib ke atas istri. Kenapa? Karena suami tidak mampu. Ya, jadi tanggung jawab istri kepada diri sendiri. Istri wajib mengeluarkan zakat untuk diri sendiri. Wala'il makatib, dan tidak wajib zakat juga kepada budak yang makatib, budak mukallaf, karena lemah kepemilikannya. Nah, jadi budak yang sudah dijanjikan untuk dimerdekakan juga, meskipun dijanjikan dia akan dimerdekakan, maka dia tetap tidak masuk di dalam kelompok yang wajib keluar zakat fitrah. Kapan pertama kali zakat fitrah ini wajib dikeluarkan? Kapan waktunya? Wajib, Mak, ya? Wajib kalau tidak dikerjakan kalau dikerjakan berpahala. Kapan? Bimuruni syamsi lailata fitrin. Lailatul fitrin, dengan terbenamnya matahari sejak malam hari raya Idul Fitri. Sejak terbenam matahari hari raya, malam hari raya Idul Fitri, malam takbiran. Berarti kita menunggu kepastiannya dengan ru'yah. Kalau terlihat nampak bulan, hasil keputusan besok sudah 1 Syawal. Berarti malam ini sudah terakhir. Malam ini adalah malam terakhir daripada malam Ramadan. Berarti besok sudah 1 Syawal, bukan Ramadan. Berarti sudah awal Syawal. Jadi kalau sudah ada pengumuman bahwa besok malam bukan lagi Ramadan, besok malam adalah besok, berarti sudah masuk hari raya Idul Fitri. Berarti besok pagi kita sudah sholat hari raya Idul Fitri. Kalau sudah ada pengumuman, maka sejak terbenam matahari, begitu ada pengumuman besok hari raya, wajiblah pada waktu itu bagi setiap umat muslimin dan yang merdeka wajib bagi dia mengeluarkan zakat fitri karena bulan Ramadan. Bi'idraki akhir juz'in minhu wa awal juz'in min Syawal, dengan mendapatkan akhir bagian daripada bulan Ramadan dan masuk awal bagian daripada bulan Syawal. Jadi antara masuk terbenam matahari berakhir dan selesai terbenam masuk waktu malam, berarti itu bagian daripada awal Syawal. Jadi begitu terbenam ada pengumuman besok Syawal, berarti sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Fala tajibu bima hadatsa ba'da al-ghurub min waladin wa nikahin wa milkin kilmin wa ghaniyin wa islamin. Maka tidaklah wajib zakat fitrah dengan apa yang terjadi sesudah terbenam matahari. Jadi kalau seandainya lahir anak sesudah terbenam matahari, apa wajib keluarkan zakat fitrah? Tidak wajib keluarkan zakat fitrah kalau anaknya lahir sesudah terbenam matahari, yaitu sudah masuk hari raya Idul Fitri. Tapi kalau anaknya lahir sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib anaknya lahir, maka si ayah wajib mengeluarkan zakat fitrah, karena itu masih masuk di dalam bulan Ramadan. Begitu juga kalau nikahnya sesudah terbenam matahari, ijab kabul sesudah terbenam matahari. Waktu dia nikah sesudah terbenam matahari dan udah maghrib. Kemudian pengumuman besok hari raya Idul Fitri, maka tidak wajib keluarkan zakat fitrah ke atas istri bagi suami yang baru nih. Tapi kalau sebelum terbenam matahari, ya sebelum azan berkumandang, dia sudah nikah, maka tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah suami kepada istri. Kenapa? Karena dia nikahi itu ijab kabulnya sah sebelum, yaitu masuk bulan Syawal, masih di ujung akhir daripada bulan Ramadan. Wajib kilkinin dan pemilik budak. Jadi kalau yang punya budak si Said wajib juga keluarkan. Kapan pemiliknya itu memiliki budak? Sesudah terbenam matahari. Tidak wajib. Kalau sebelum terbenam matahari masih dalam Ramadan, maka itu wajib keluarkan zakat kepada budak. Wajinan kayanya sesudah terbenam matahari. Waktu sebelum terbenam matahari masih miskin. Ya, Mak, ya? Sebelum terbenam matahari masih maka ketika dia sebelum terbenam matahari itu masih miskin, tidak wajib keluarkan zakat fitrah. Tapi ketika sudah azan kemudian ada pengumuman, besok hari raya, sesudah azan ternyata dia dapat rezeki banyak, kaya dia, maka tidak wajib keluarkan zakat fitrah. Kenapa kaya? Karena kayanya di bulan Syawal, bukan di akhir Ramadan.
zakat fitrah. Jadi waktu wajibnya sejak waktu terbenam matahari ila ghurubi syamsi yaumil fitri, hingga terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri, hingga terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi waktu pembayaran adalah sejak waktu mulai diwajibkan terbenam matahari akhir Ramadan hingga terbenam matahari Idul Fitri. Maka bagi orang yang merdeka seperti di atas, hendaklah membayarkan fitrahnya sebelum terbenam matahari Idul Fitri. Mengerti ya? Ngerti ya? Kalau awalnya ketika terbenam matahari akhir Ramadan. Kemudian kapan berakhir? Kapan berakhirnya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah? Kapan berakhir, Mak? Terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Berarti kalau seandainya terbenam matahari, berarti hari ini hari raya Idul Fitri. Misalkan dari malam kan sudah diputuskan bahwa besok adalah hari raya, berarti ini sudah subuh. Dan sudah subuh terbit fajar. Hari raya yang pertama Idul Fitri. Nanti sore hari masuk waktu maghrib, habis kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Jadi tidak ada lagi wajib mengeluarkan zakat fitrah kalau hari raya yang pertama itu sudah terbenam matahari. Kalau dikeluarkan juga zakat fitrahnya sesudah terbenam matahari, bagaimana hukumnya? Tidak jatuh sebagai zakat fitrah, maka itu jatuh sebagai sedekah biasa. Itu jatuh sebagai sedekah biasa. Maka berdosa kalau seandainya dia menunda-nunda hingga masuk waktu maghrib di awal hari raya Idul Fitri. Karena batas berakhirnya kewajiban zakat fitrah kapan? Yaitu terbenam matahari di hari raya pertama Idul Fitri. Terbenam matahari di hari raya Idul Fitri. Nah, falyanzamul hulu al-madhkuratu ayu'addiha qabla ghurubi syamsi. Maka wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari di hari pertama hari raya Idul Fitri. Maka bagi orang yang merdeka seperti di atas, hendaklah membayarkan zakat fitrahnya sebelum terbenam matahari di hari raya pertama Idul Fitri. Dah. Aman an kulli muslimin, wajib daripada orang-orang, artinya daripada setiap orang muslim, talzamuhu nafqatuhu, yang wajib akan dia oleh menafkahinya. Wajib bagi dia menafkahinya. Seperti apa? Zaujatihi, istrinya, au milkin, atau perempuan yang jadi wanita, budak yang dia beli, atau budak laki-laki, au qarabatin hinal hurum, atau kerabatnya. Atau kerabatnya. Sekalipun sebagai istri tertalak rajai. Atau istrinya tetapi sudah dicerai. Istrinya sudah dicerai, tapi masih cerai talak yang pertama, masih cerai talak yang kedua, belum masuk cerai talak yang ketiga. Karena talak satu namanya talak rajai, talak masih boleh rujuk. Rajai itu boleh talak yang kedua itu talak yang masih boleh rujuk. Yang ketiga, itu tidak boleh rujuk namanya, ya. Tidak boleh rujuk. Jadi istri-istri yang dicerai oleh suaminya masih talak pertama dan talak kedua, dan dia belum menikah lagi dengan suami yang lain, maka wajib bagi si suami yang menceraikannya juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wajib walaupun sudah dicerai, ya. Tapi dia belum menikah dengan suami yang lain. Kalau talak tiga bagaimana? Kalau talak tiga itu tidak ada rujuk, habis dia. Maka talak wanita yang ditalak tiga itu tidak wajib oleh suaminya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Au amilat baina, atau istri yang hamil dalam keadaan tertalak bain. Talak yang ketiga disebut talak bain. Talak pertama talak rajai, talak kedua talak rajai. Boleh kembali kan? Kalau talak yang ketiga namanya apa? Talak bain, talak cerai yang nyata, tidak boleh rujuk. Tapi meskipun tidak boleh rujuk, nyatanya istri yang dicerai dengan talak tiga itu hamil. Otomatis kalau hamil kan dia belum menikah dengan orang lain, dengan laki-laki yang lain. Berarti si istri hamil karena si suami yang mentalak.
meskipun tidak boleh kembali kepada istri yang ditalak 3, tapi karena kehamilannya itu nyata dari si suami yang bertalak 3, maka tetap wajib bagi si suami mengeluarkan zakat fitrah kepada si istri yang dicerai talak 3. Mungkin tidak ya? Jadi kalau istri dari talak 3 tapi dia hamil, ya, bukan dengan suami yang lain, udah jelas tuh dari istri, dari suami yang pertama. Nah, itu wajib juga tetap dikeluarkan zakat fitrah bagi suami yang mentara. Nah, karena di kandungan dalam itu, di kandungan si istri itu ada anak daripada si suami yang mentara. Nah, wala tajibu an zaujatin nasizatin. Tidaklah wajib zakat daripada istri yang melawan kepada suami. Disukuti nafkatiha anhu, karena gugur kewajiban menafkahi daripada si istri. Tidak wajib bagi istri, tidak wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat fitrah kepada istri yang melawan suami. Jadi kalau istri khusus namanya, istri yang suka melawan suami, suka melawan, bahkan suami ditempelin, suami ditinju, suami disepak, suami dicaci maki, dinasehati tidak didengar. Nah, maka apakah wajib bagi suami mengeluarkan zakat fitrah kepada istrinya? Tidak wajib. Dan akan tetapi kewajiban zakat wajib kepada diri si istri itu sendiri. Maka istri itu harus cari nafkah sendiri, bayar zakat sendiri. Dan kalau si istri itu termasuk orang yang kaya, tapi kalau dia miskin ya dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah hanya bagi yang mampu, berarti orang yang kaya. Meskipun hanya kaya pada waktu malam takbiran. Sebelum takbiran miskin. Sebelum takbiran kaya. Nah, pada malam takbiran itu dia kaya, wajib dia keluarkan zakat fitrah. Satu hari sebelumnya dia miskin, tidak wajib. Tapi pada malam takbiran dia itu kaya, sebelum terbenam matahari dia udah kaya, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Habis takbiran miskin lagi, nah, tidak masalah. Tadi sebelum terbenam matahari hari terakhir Ramadan, dia udah sempat kaya. Contoh kaya, jual Honda, ya dapat uang banyak, kan? Misalkan dia jual Honda berapa dijual? Honda 5 juta. Berapa wajib keluarkan zakat untuk dirinya sendiri? Ya, berapa wajib, Pak? Nanti dibahas nanti. 3 kilo kurang lebih, 4 mud. Satu sak 4 mud kurang lebih 3 kilo, kurang lebih 3 kilo. Kalau dihitung itu 1 mud itu sama dengan 2 genggam telapak tangan kita. Orang yang adil artinya orang yang tidak terlalu besar telapak tangan, tidak terlalu kecil, sedang. Ya, ukurannya normal. Dimasukkan ke dalam beras, diambil dengan kedua telapak tangannya. Itulah. Itu yang disebut dengan 1 mud. Sedangkan wajib mengeluarkan zakat fitrah itu yaitu 1 sak sama dengan 4 mud. Berarti 4 genggaman 2 telapak orang yang tangannya sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi bukan masalah timbangan ini bukan masalah berat timbangan, tetapi menurut ukuran genggaman tangan. Karena kata Nabi itu ada dengan gandum, ya, ada juga dengan korma, ada juga dengan keju, ada juga dengan anggur. Jadi itu makanan-makanan pokok yang wajib untuk dikeluarkan zakat, termasuk buah. Kalau buah anggur, yang wajib dia keluarkan zakat fitrahnya. Nah, cara untuk mengeluarkannya 1 sok untuk 1 orang muslim atau muslimah yang wajib ke atas dirinya. 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud itu 2 genggaman tangan, 2 genggaman telapak tangan daripada orang yang adil tangannya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi kalau ibu-ibu nanti merasa tangan saya kecil, lebihin sedikit, dilebihkan. Jadi ibu nanti masuk beras, kasih masuk ke dalam beras tangannya, dikeluarkan. Nah, dimasukkan. Ini kalau ukuran tidak pakai timbangan ibu ya, masukkan tangan. Tangan saya kecil,
ukuran tangan yang sebenarnya lebih besar lagi, berarti saya tambah lagi. Kemudian taruh nanti di ember, truk. Ya, masukkan lagi, taruh lagi di ember 2, masukkan lagi, taruh di ember 3, masukkan lagi, taruh di ember 4. Dah, 4 itulah yang disebut satu sok. Satu sok itu 4 mud. 4 mud, 1 mud kalau ditakar dengan ukuran tangan itu 2 genggaman tangan orang yang adil. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Makanya terjadi perbedaan. Berapa ukuran kilonya? Berapa ukuran liternya? Kalau di Aceh tambah lagi dengan istilah apa? Hah? Bambu. Hah? Liter, gram, kilo, tambah di Aceh lagi dengan bambu. Nah, kalau di Aceh berapa bambu mak satu orang? Hah? 1 bambu setengah mak ya? 1 bambu setengah berapa kilo? Berapa liter? Hah? 4 liter. Berapa mak? 5 liter. 3 liter. Nah, berarti kan ada terjadi khilaf gitu kan? Satu bilang 3 liter, satu bilang 4 liter. Makanya saya katakan tadi itu. Saya katakan itu karena ukurannya kalau kita ambil dengan tangan tuh beda-beda dia. Maka terjadi selisih, diambillah jalan tengahnya. Sebagian berdasarkan pendapat daripada keputusan Majelis Ulama Indonesia, itu ada yang mengatakan 3 liter. Jadi ada yang mengatakan 2,8, ada yang mengatakan 2,5 liter. Nah, jadi kalau kita mau mau patokan, lihat tangan yang paling adil. Tangan itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dimasukkan ke dalam beras, diambil 4 kali. Jangan satu telapak, tapi 2 telapak. 1, 2, 3, 4. Oh, rasa kecil nih. Tambah lagi 1. Nah, untuk menutupi kalau dia kurang. Karena kalau lebih itu sedekah, kalau kurang tidak jadi zakat. Lebih bagus dilebihkan daripada kurang atau pas. Jangan sampai pas sekali. Kalau pas sekali tak wajib, nanti ukurannya kurang. Lebih afdal dilebihkan. Kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan misalkan 2,5, ambil saja 3. Nah, nanti kalau lebih itu jatuh sedekah, pahalanya lebih daripada wajib. Betul Mak ya? Nah, dah. Jadi tidak wajib zakat ke atas istri yang melawan karena gugur nafkah si suami kepada istri yang melawan, akan tapi wajib zakat fitrah kepada istri yang khusus. Istri yang melawan suami itu wajib ke atas diri sendiri. Dan tidak wajib juga zakat fitrah kepada istri yang merdeka, yang kaya, yang tidak nasizah, tidak melawan kepada suami. Tahta muksirin, berada di atas tanggungan suami yang melarat. Ada istri kaya, ada suami miskin. Nah, itu yang terbalik. Ada kejadian seperti itu. Banyak kejadiannya juga demikian. Ada suami pekerjaan hari-hari itu biasa saja. Ada istri yang punya pekerjaan pendapatannya lebih. Apakah wajib kepada suami memberi nafkah kepada istri? Mengeluarkan zakat fitrah kepada istri? Tidak wajib di sini. Akan tetapi wajib kepada si wanita, si istri yang kaya, wajib untuk mengeluarkan wajib di sini walahan qurratin ghaniyatin ghairi nasizatin tahtamut, dan tidak wajib ke atas istri yang kaya sementara suami melarat. Jadi kalau suaminya miskin tidak wajib memberikan zakat fitrah mengeluarkan zakat fitrah atas nama istri. Kenapa? Karena istrinya kaya. Jadi kalau seandainya ibu nanti punya penghasilan lebih banyak daripada suami dan secara ekonomi suaminya melarat, secara ekonomi suaminya termasuk orang yang wajib menerima, bukan wajib mengeluarkan. Suaminya secara ekonomi bukan orang yang wajib mengeluarkan, artinya bukan orang yang mampu, bukan orang yang kaya, tapi orang yang justru sebaliknya dia orang yang berhak menerima zakat. Sementara istrinya orang kaya. Bagian tulang pusat. Ya, tulang pusat. Apakah boleh sama istri? Kebanyakan kita kepada perempuan yang mengeluarkan pusat istrinya, asalkan laki-laki saya sangat tahu.
Ya, tidak boleh begitu. Gini, kalau kita keluarkan zakat fitrah, ya, kita keluarkan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerima. Kita yang wajib memberi. Wajib memberi apa? Orang muslim mampu. Orang muslim mampu. Orang muslim yang kaya meskipun hanya pada sebelum malam takbiran tadi dia mampu pada waktu itu, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat fitrah. Diberikan kepada siapa? Masih juga kepada 8 anggota. Fakir, miskin, mu'alaf, gharib, orang berhutang, ibnu sabil, orang di rantau. Tujuannya untuk ibadah, bukan untuk maksiat. Fisabilillah, orang yang sedang berjihad di jalan Allah, amil. Dan mu'alaf. Jadi ada 8 ini yang wajib menerima zakat fitrah. Kalau andai kata istri ini kita keluarkan zakat fitrah, tolak zakat kepada istri. Suami wajib mengeluarkan, diberikan kepada istri. Pertanyaannya, istri ini masuk 8 tidak? Nah, lihat dulu statusnya. Atas nama apa dia terima? Amil, bukan. Mualaf, memang dia dari nenek moyangnya Islam. Orang berhutang, enggak ada hutang. Ibnu sabil dia, orang di rantau, tidak. Fisabilillah dia, orang yang sedang berjuang di jalan Allah, menuntut ilmu agama atau perang, tidak. Ya, apa lagi? Fakir dia, bukan. Miskin dia, bukan. Maka tidak berhak menerima zakat fitrah karena tidak masuk salah satu dari yang 8. Ngerti ya? Ya, kalau seandainya istri masuk salah satu dari yang 8, wajiblah kita keluarkan untuk dia. Wajib kita keluarkan zakat dari kita untuk dia, boleh. Ya. Kalau sudah janda gimana? Ya. Kalau sudah janda itu udah Ya, janda lihat juga, janda kaya. Janda tidak masuk. Janda lihat apakah janda ini fakir? Enggak. Miskin? Enggak. Gharib, orang berhutang, banyak hutang enggak dia? Enggak ada hutang dia. Dia orang rantau? Tidak. Dia fisabilillah, orang berjihad atau menuntut ilmu agama? Tidak. Apa lagi? Dia amil, bukan. Mualaf, bukan. Ya udah, kalau tidak ya berarti tidak masuk dalam orang yang berhak menerima zakat. Bukan karena janda. Cuma suami wajib mengeluarkan zakat kepada istrinya tadi. Wajib suami mengeluarkan zakat, bukan hanya kewajiban pada dirinya sebagai suami, juga wajib mengeluarkan zakat atas nama istri. Karena kenapa? Istri dalam kewajiban dia termasuk anaknya, termasuk anak-anak daripada si suami dengan istri tersebut, termasuk juga kepada orang tuanya. Selama orang tua ini sudah tidak mampu mencari nafkah dan berada dalam tanggung jawab daripada si anak yang sudah menjadi suami, punya istri dan anak, maka si suami yang sudah punya istri dan anak, sementara orang tuanya, ayah dan ibunya sudah lanjut tidak mampu mengeluarkan mencari nafkah, wajib bagi si anak laki-laki meski sudah punya istri dan anak, wajib mengeluarkan zakat fitrah atas nama orang tua. Orang tua. Saya keluarkan zakat fitrah kepada ayah atas nama ayah. Bolehkah saya keluarkan zakat fitrah atas nama ayah? Saya kasih kepada ayah. Boleh nggak? Bagaimana dia kasih pada diri sendiri? Mengeluarkan zakat pada diri sendiri. Bagaimana hukumnya? Nah, contoh saya anak, saya mampu. Saya wajib mengeluarkan zakat fitrah atas nama ayah saya. Karena ayah saya orang sudah lanjut usia, tidak mampu mencari nafkah. Bahkan sehari-hari saya yang tanggung, saya sebagai anak. Bolehkah saya mengeluarkan zakat fitrah atas nama ayah saya dan saya kasih kepada ayah saya? Boleh nggak? Nah, ini contoh ya, contoh. Saya kasih contoh ya. Kami di daerah kami di pesantren, kami mengeluarkan zakat fitrah juga. Saya keluarkan zakat fitrah. Saya keluarkan zakat fitrah karena saya merasa saya mampu. Saya keluarkan zakat fitrah, saya kasih kepada kawan saya. Saya lihat apa statusnya. Dia fisabilillah, termasuk orang berjuang di jalan Allah karena menuntut ilmu agama ya, bukan ilmu umum ya, bukan ilmu kedokteran. Ada hijau bangun yang tengah sebelah, kuliah matematika, kuliah bahasa Inggris, hijaunya, mana selesainya?
fisabilillah. Jadi dia terima. Apa itu hadza zakatul fitri? Fardun alayya lillahi ta'ala. Aku keluarkan zakat fitrah yang wajib atas saya fardu karena Allah Ta'ala. Dijawab, qabiltu, saya terima. Ya, saya terima zakatnya. Dah, ketika dia sudah mendapatkan zakat fitrah dari saya atas dasar dia masuk di dalam satu dari delapan, dia masuk di dalam satu dari delapan dari sudut dari sisi yaitu dia fisabilillah. Nah kan sudah dapat dia zakat. Dia dapat tiga kilo beras. Diambil, dipulang balik ke saya. Dikatakan, saya keluarkan zakat fitrah. Dan yang wajib ke atas saya fardu karena Allah Ta'ala untuk drone. Pulang lagi ke saya. Boleh enggak? Boleh tidak? Boleh tidak? Mak, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena tadi sudah punya dia. Beras yang saya kasih itu sudah menjadi milik dia. Maka kemudian dia berikan kepada saya, boleh. Atas dasar saya juga orang yang menuntut ilmu agama. Ya, maka beras 3 kilo itu dari saya keluarkan ke dia lepas kewajiban. Dia yang terima udah menjadi hak, dia kasih kembali ke saya lepas kewajiban. Maka pulang lagi beras itu kepada saya. Nah, kemudian saya lihat lagi karena sudah menjadi milik saya lihat. Kalau tadi atas nama diri saya, lepas kewajiban diri sendiri dulu, baru kewajiban kepada, misalkan saya belum nikah, punya ayah saya lanjut usia. Saya lihat kan, saya keluarkan zakat fitrah dan atas nama ayah saya yang wajib ke atas saya fardu karena Allah Ta'ala, atas nama ayah. Nah, karena dirinya sudah selesai dari urusannya, dia lihatkan, saya keluarkan zakat fitrah atas nama ayah saya, wajib ke atas saya fardu karena Allah Ta'ala. Dijawab, saya terima. Itu berarti kepada ayah. Kemudian si Teguh yang terima, kan sudah punya dia tuh. Dia pulang lihat, oh saya ada kewajiban juga untuk mama saya, ayah meninggal, mama saya masih hidup, mama saya lanjut usia, nggak bisa cari nafkah. Dah, maka wajib kepada dia. Maka dikeluarkan lagi. Saya keluarkan zakat fitrah yang wajib ke atas mak saya dan atas nama ibu saya, wajib ke atas saya fardu karena Allah Ta'ala. Saya terima. Nah, berarti ini beras cuma 3 kilo udah dapat berapa? Untuk saya keluarkan diri saya, juga keluarkan untuk saya, untuk dia keluarkan untuk dirinya, dan untuk ibunya. Maka bisa tolak namanya, bisa saya kembalikan. Maka tadi yang ditanya sama Pak Kadi, nah itu dibolehkan. Tapi lihat apakah dia termasuk orang yang berhak dari 8 atau tidak. Kalau dia masuk dalam kriteria 8 orang, dia mungkin fakir, dia mungkin miskin, dia ibnu sabil atau fisabilillah atau gharib atau mu'alaf, atau dia termasuk orang yang masuk dalam kelompok amin. Gitu. Jadi 3 kilo bisa untuk semuanya. Tapi dengan catatan seperti tadi. Tapi kalau seandainya mak dan ayah mampu, jangan seperti itu. Supaya manfaat daripada zakat itu banyak diperoleh oleh masyarakat. Ini kalau seandainya kita tidak mampu, boleh dengan cara seperti itu. Tapi kalau seandainya kita mampu bagi lebih, untuk saya 3 kilo, untuk mak 3 kilo, untuk ayah 3 kilo, untuk istri 3 kilo, untuk anak 3 kali 3 gitu. Dikeluarkan semuanya, terus semuanya. Jangan satu kali kemudian ditolak, balik lagi, tolak, balik lagi, tolak, balik lagi. Nah, itu cairian namanya. Sementara dia mampu. Akhirnya kan lagi juga ya. Yang jadi punya anak sehaji hana mampu. Tapi kalau mampu, lebih afdal dia keluarkan untuk semuanya itu masing-masing. Yang itu satu sah ukuran 4 mud tadi. Jadi mak dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidaklah wajib di atasnya si suami untuk tidaklah wajib zakat fitrah itu melimpah kepada suami karena ketidakmampuan si suami kalau istrinya itu mampu. Pun pula tidak menjadi tanggungan dirinya sendiri karena kesempurnaan penyerahan dirinya kepada sang suami. Apakah si istri yang kaya wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya? Wajib. Kalau si suami tidak mampu. Pertanyaannya, apakah si istri yang kaya wajib mengeluarkan zakat fitrah kepada atas nama suami? Tidak wajib. Karena tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat fitrah
istri kepada suami meskipun suami itu tidak mampu. Dah. Zakat fitrah anak wala an waladin saghirin ghadim fatajibu min malihi. Tidaklah wajib zakat fitrah dari anak kecil yang kaya. Tidak menjadi kewajiban sang ayah, maka wajib diambil dari harta anak tersebut. Kalau anak ini ternyata punya kemampuan mencari nafkah, maka anak kecil itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya oleh ayah. Tidak wajib. Tidak wajib. Maka bagaimana? Dikeluarkan dari harta si anak. Meskipun ayah ini punya harta, tapi karena anaknya ini meskipun kecil tapi mampu mengeluarkan uangnya, mampu mencari harta, mampu mencari uang dan uangnya banyak, tidak wajib mengambil dari harta si ayah. Boleh diambil daripada harta si anak. Tidak wajib mengeluarkan kepada si anak itu atas nama zakat fitrah. Dan apakah zakat fitrah wajib kepada anak hasil zina? Dan apakah wajib ibu? Anak zina, anak lahir daripada hubungan di luar ini, apakah wajib kepada si ayah? Ayah zina? Tidak wajib. Jadi siapa yang wajib mengeluarkan harta, mengeluarkan zakat fitrah kepada anak zina tadi? Ibu. Jadi yang wajib mengeluarkan adalah ibu, karena itu anak si ibu, bukan anak si bapak. Bukan anak si bapak. Meskipun mereka sesudah zina menikah, meskipun memang bibitnya daripada si ayah. Ya, secara bibit itu ayahnya, tapi secara syariat itu bukan maka tidak wajib ayah mengeluarkan zakat kepada anak di luar nikah, meskipun bibitnya daripada si ayah tadi tersebut. Maka wajib mengeluarkan zakat si ibu yang berzina tadi. Zakat fitrah tidak wajib kepada anak yang sudah dewasa, yang mampu untuk bekerja. Anak dewasa mampu kerja. Kita punya anak SMA. Anak ini udah kerja di bengkel. 1 bulan dia bisa dapat hasil gaji 1 juta. Apakah wajib ayah keluarkan zakat kepada anak ini? Mas, anak ini belum nikah, tapi udah dewasa mampu cari apa wajib ayahnya keluarkan zakat kepada anak ini? Tidak wajib. Tidak wajib kepada si ayah mengeluarkan zakat fitrah kepada anak laki-laki yang sudah mampu untuk mencari rezeki. Demikian juga tidak wajib zakat kepada orang kafir dan juga orang murtad. Kecuali kalau dia udah masuk Islam lagi. Ya, kalau ada orang Islam masuk Kristen, tidak wajib orang murtad. Tapi kalau dia masuk lagi dalam Islam, baru wajib kembali dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mak dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin kajian kita di waktu subuh sebagai pengingat kita tentang kewajiban kita. Apakah sudah wajib keluarkan zakat fitrah? Tidak wajib. Saat ini belum wajib mengeluarkan zakat fitrah. Belum wajib kita saat ini untuk mengeluarkan zakat fitrah. 1 mud adalah sama dengan 1/3 liter. Ini keputusan para ulama. 1 mud itu kalau dihitung sama dengan 1/3 liter. Sedangkan 1 sak 4 mud, berarti 1/3 liter dikali 1/3 liter dikali 4. Kurang lebih ya kalau kita bilang 3,5 liter lah. Ya, 3,5 liter atau kurang lebih 2,7 kilo. Ya, 2,7 kilo. Ya, kita genapkan saja 3 kilo terus. Ya, kita genapkan saja untuk 1 orang 3 kilo. Apa wajib? Yang wajib tadi kan kalau diukur ya 4 mud. Ukurannya banyak penafsiran para ulama. Maka ada yang mengatakan 3,5 liter, 3,5 liter atau ukuran kilonya 2,7 kilo. Maka kalau kita ingin aman, ambil saja 3 kilo. Kalau yang tanggungan kita itu istri, anak 3, ayah 2, berapa berarti? 3 untuk saya, tambah istri 6. Anak pertama 9, anak kedua 12, anak ketiga 15, ayah 18, ibu 21 kilo.
21 kilo beras, berarti 21 kilo beras. Beli saja 30 kilo. Tambah 9 kilo berarti sedekah. Nah, ya. Tapi kalau tidak mampu jangan dipaksa, ukur sesuai ukuran yang sudah ditetapkan. Demikianlah kayak kajian kita pada hari ini. Nah, dan ini saya terakhir ya. Bagaimana hukum mengeluarkan zakat dengan uang? Ya, ada yang keluarkan uang untuk mengeluarkan zakat. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, la tajzi qimah wala mu'ib. Zakat fitrah belum cukup bila dikeluarkan dalam bentuk uang yang senilai dengan beras. Begitu juga kalau berasnya cacat, gandumnya cacat, kejunya cacat, anggurnya cacat, busuk-busuk berasnya. Nah, padi hanagor, nya cacat nanti, tidak cukup, berarti tidak sah. Dah. Jadi kalau begitu berarti zakat menurut dalam mazhab Syafi'i berarti dikeluarkan tetap dalam bentuk beras, Dan haram menunda zakat fitrah sampai melewati hari Idul Fitri. Bila tidak uzur menitah, misal hartanya atau mustahik memang tidak ada, ia wajib qadha seketika itu juga karena kedurhakaannya. Maka kalau seandainya lewat hari pertama, lewat terbenam matahari, Isya, ini hari raya Idul Fitri ini udah soal Idul Fitri, dia tak keluarkan sampai terbenam matahari. Begitu Isya wajib dia qadha. Meskipun berdosa, kewajiban qadha kena kepada dia, tetap dia harus tunaikan kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah, namanya qadha zakat fitrah. Nah, jadi hukumnya haram menunda zakat fitrah hingga terbenam matahari. Nah, bagaimana kita menyegerakan mendahulukan mengeluarkan zakat fitrah? Nah, saya tidak tunggu terbenam matahari. Nanti tanggal 29, Mak. Tanggal 29 penentuan ya. Ya, tanggal 29 penentuan. Tanggal 28 atau 29? 29 Ramadan. Kalau 29 Ramadan penentuannya tanggal 28 atau 29 ya satunya? Ruqyahnya tanggal 28 atau 29? Hah? Ya? 29. Kalau tanggal 29 Ramadan, nih misalkan hari tanggal 29 udah sore nih Pak ya, pergi ke laut, tengoklah hilal. Tidak nampak hilal, berarti besok tetap puasa. Tidak nampak hilal, berarti tidak nampak Syawal, karena bulan Syawal. Berarti belum masuk tanggal 1 Syawal. Tapi kalau nampak hilal, berarti sudah Ramadan cuma 29 hari. Ramadan cuma 29 hari, berarti besok nampak hilal sudah hilal Syawal. Berarti besok hari raya Idul Fitri. Nah, jadi kalau seandainya saya tidak menunggu pengumuman, kan wajibnya waktu sudah terakhir terbenam matahari, kan gitu kan? Terbenam matahari wajib keluar. Kalau sebelumnya jauh-jauh hari, sehari sebelum tanggal 29, ya atau tanggal 28, atau tanggal 27, bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat? Sah tidak zakat fitrah kita keluarkan jauh hari sebelum hari yang wajib? Wa yajuzu ta'jiluha min awal Ramadan, dan boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak awal Ramadan. Sejak awal Ramadan. Yuk pada 20 Ramadan. Sejak awal Ramadan, Pak. Dah. Wa yusannu alla tu'akhkhara an sholatil Id, dan disunahkan jangan diakhirkan daripada waktu sholat hari raya Idul Fitri. Berarti makanya kalau orang mengeluarkan zakat fitrah pada waktu maghrib, waktu isya, waktu malam, atau selesai sholat subuh belum sholat Idul Fitri, dapat pahala sunnah. Dapat pahala sunnah. Wajib pun dia dapat. Wajib karena wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sunnah karena sebelum sholat Idul Fitri, dapat pahala sholat sebelum sholat Idul Fitri. Jadi mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri hukumnya sunnah. Mengeluarkan zakat fitrah pada waktu sebelum terbenam matahari di hari raya Idul Fitri hukumnya mengakhirkan mengeluarkan zakat fitrah, menunda hingga lewat terbenam matahari di hari pertama hari raya Idul Fitri hukumnya wajib qadhanya segera, tidak boleh ditunda. Qadhanya segera, tidak boleh ditunda, ketika mampu qadha terus. Sedangkan mengeluarkan zakat fitrah disegerakan sebelum terbenam matahari hari terakhir Ramadan, itu hukumnya jaiz, hukumnya mubah, hukumnya boleh. Dah.
Jadi jais mentakjil fitrah sejak awal Ramadan, sunnah jangan sampai menunda hingga selesai sholat Idul Fitri. Bahkan penundaan di sini hukumnya makruh bila tanpa ada alasan. Nah, dah. Ini mak dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Gimana caranya melihat hilal? Sedangkan bulan memang kan ada, tapi pas keadaan begini cuacanya yang menjijikan tidak kelihatan. Gimana? Fa'in rumah, fa'alaikum, maka fa'in rumah anda kata saya fa'in rumah alaikum maka saya awan itu tertutup di atas kalian. Fa'minun iddata salatina maka disempurnakan bilangan yaitu bulan itu menjadi 30. Maka sudah ada metodenya. Kalau nggak nampak ya sempurnakan 30. Kayak apa bulan apa puasa pertama. Ya, akhir Syakban masuk Ramadan. Nah, tanggal 29 lihat juga. Kalau tidak nampak ya berarti genapkan Syakban 30. Tapi kelihatannya pas pada malam 6 kelihatan dah Nggak dilihat malam 6, tidak dilihat malam ke-7, tidak dilihat malam ke bulan sempurna malam 17. Tidak dilihat pada akhir bulan. Yang dilihat pada akhir bulan. Jadi perhitungannya di akhir, ya bukan 6, 5, 7 sampai bulan sempurna. Setelah di sini ada bulan sempurna. Sehingga kemudian disalahkan di ru'yahnya tadi itu di akhir bulan. Tidak. Ini kalau sebagian ada yang lihat mengenai tanggal gimana? Dia pas tanggal sekian pas di puasa gitu. Kalau melihat kekayaan itu namanya kebetulan. Nah, kebetulan. Tiap puasa ya. Tiap puasa gitu pada ilmu hisab itu kan ilmu kalkulasi yang pasti itu lihat. Gitu. Nah, gimana hukumnya itu? Tidak sah. Tidak sah. Kalau menurut pendapat mazhab Syafi'i, di luar Syafi'i ya mungkin sah menurut mereka, tapi dalam Syafi'i itu tidak sah. Gitu. Ya mak ya. Dah ada cukup mak masalah zakat fitrah mak. Nanti jangan nanti tidak mengerti nanti keluarkan zakat fitrah. Nanti keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrahnya berasnya agak busuk-busuk, tidak sah. Ya. Nah, maka keluarkan yang baik-baik. Yang kita makan yang baik-baik itu yang kita keluar. Itu. Kalau mak nanti lihat suami udah sakit-sakitan tidak mampu, ya mak keluarkan untuk diri sendiri. Tidak wajib keluarkan untuk suami. Oh, suami tidak wajib saya keluarkan, saya mampu keluarkan juga untuk suami. Dapat pahala gitu mak ya. Kan tidak wajib. Tapi kalau dia keluarkan juga untuk suami, si istri kaya, suami miskin, untuk suami sakit tidak mampu cari nafkah. Kan tidak wajib keluarkan kepada suami oleh si istri yang kaya. Boleh tak kita keluarkan juga? Boleh, dapat pahala kalau ingin dapat pahala, manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk banyak beramal, termasuk di dalamnya mengeluarkan zakat. Demikian kajian kita pada subuh yang berkah ini, semoga memberi manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.